Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Bari Barudin dengan NPM 073822111003. Di sini saya akan menjelaskan tentang genesa bahan galian yang mengenai genesa batuan sekis. Pertama-tama harus kita mengetahui apa itu batuan sekis. Batuan sekis adalah batuan metamorf yang mengandung lapisan mika, grafit, dan hornblende. Ada beberapa jenis batuan sekis, termasuk sekis hijau, sekis klorit, dan sekis mika. Masing-masing memiliki komposisi mineral yang berbeda. Batuan sekis mika pertama kali ditemukan oleh dua ilmuwan Jerman. Yang pertama Johann Gottfried Tullius dan Johann Nepomuk von Fatsch pada tahun 1823. Mereka menemukan batu tersebut di pegunungan Jinwald di perbatasan Jerman dan Republik Ceko. Adapun juga karakteristik batuan sekis. Yang pertama, tekstur foliasi. Batuan sekis memiliki struktur foliasi yang bergelombang. Foliasi ini terbentuk akibat orientasi mineral-mineral dalam batuan. Permukaan batuan sekis tampak berlapis-lapis. Yang kedua, mineral mika. Batuan sekis mengandung mineral mika seperti biotit, klorit, dan muskovit. Mineral mika memberikan tekstur khas pada batuan ini. Dan yang ketiga, warna. Batuan sekis dapat memiliki berbagai warna, termasuk hitam, hijau, ungu, coklat, merah, kuning, dan emas. Adapun juga genesa batuan sekis atau pembentukan batuan sekis, yang dimana batuan sekis terbentuk dari batuan sedimen atau beku yang mengalami tekanan dan pemanasan tinggi, memiliki struktur foliasi bergelombang, dan digunakan sebagai sumber mika penting untuk industri elektronik. Batuan ini terbentuk pada saat batuan beku dan batuan sedimen yang terpendam pada tempat yang dalam, mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi. Adapun proses penambangan pada batuan sekis. Penambangan batuan sekis menggunakan sistem open pit mining atau penambangan terbuka, karena segala kegiatan penambangan dilakukan pada tempat yang terbuka. Kenapa penambangan batuan sekis dilakukan di tempat terbuka? Penambangan batuan sekis umumnya dilakukan di tempat terbuka karena beberapa alasan. Yang pertama, akses dan ekstraksi yang mudah. Batuan sekis biasanya ditemukan di permukaan atau dekat permukaan tanah. Penambangan di tempat terbuka memungkinkan akses yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengekstraksi batuan tersebut. Yang kedua, biaya yang lebih rendah. Penambangan terbuka biasanya lebih murah dibandingkan dengan penambangan bawah tanah. Proses ini membutuhkan lebih sedikit infrastruktur, teknologi, dan tenaga kerja khusus. Dan yang ketiga, keamanan. Penambangan terbuka dianggap lebih aman dibandingkan dengan penambangan bawah tanah karena risiko terowongan runtuh atau masalah ventilasi yang lebih rendah. Yang keempat, pengawasan dan pemeliharaan yang lebih mudah. Jadi di tempat terbuka lebih mudah untuk mengawasi dan memelihara peralatan serta infrastruktur penambangan. Hal ini juga mempermudah proses inspeksi dan perbaikan jika diperlukan. Yang kelima, produksi yang lebih besar. Jadi penambangan terbuka memungkinkan operasi skala besar yang dapat meningkatkan produksi batuan sekis. Ini penting untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Dan keenam, lingkungan dan reklamasi. Meskipun penambangan terbuka dapat merusak lingkungan, proses reklamasi atau pemulihan lahan bisa lebih mudah dilakukan di tempat terbuka dibandingkan dengan penambangan bawah tanah. Berikutnya, adapun manfaat. Batuan sekis memiliki beberapa manfaat dan aplikasi yang berguna dalam berbagai bidang. Beberapa manfaat utama batuan sekis adalah konstruksi. Batuan sekis sering digunakan sebagai bahan konstruksi, terutama sebagai bahan dasar jalan, batu hias, dan dalam pembuatan batu pecah untuk beton. Struktur lapisannya membuatnya mudah dipotong dan dibentuk. Kedua, arsitektur dan dekorasi. Batuan sekis yang memiliki pola warna menarik sering digunakan untuk aplikasi arsitektur dan dekoratif, seperti pelapis dinding, lantai, dan permukaan tanah. Ketiga, industri. Beberapa jenis sekis mengandung mineral berharga seperti granit, mika, dan garnet yang digunakan dalam berbagai industri. Grafit digunakan dalam pembuatan pensil, pelumas, dan baterai, sementara mika digunakan dalam produk kosmetik dan elektronik. Yang keempat, pertanian. Beberapa batuan sekis yang kaya akan mineral tertentu dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang kelima, pelindung radiasi. Sekis yang mengandung mineral tertentu dapat digunakan sebagai bahan pelindung radiasi dalam fasilitas medis dan nuklir. Dan yang terakhir, bahan penelitian geologi.
batuan sekis sering digunakan dalam studi geologi dan petrologi untuk memahami proses metamorfisme dan sejarah geologis suatu daerah. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai materi genesa bahan galian yang lebih spesifik ke genesa batuan sekis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.